Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kartasura, yang dihormati para dewan pengajar, staf karyawan SMK Muhammadiyah Kartasura. Puji syukur untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Izin karena ini baru pertama kali seperti perkenalkan, walaupun nama saya dari saya sebut, nama saya Sunari, itu sudah nama panjang saya. Aslinya Lampung, Sumatera, sukunya Jawa Timur. Jadi mohon maaf kalau nanti bahasanya gak enak itu. Oke, itu sekolah Bali. Lama kami di Sumatera, tahun 2001 baru ke Jogja, ambil manajemen diploma. Setelah itu ambil lagi di Wing Sunan Kalijaga Jogja, filsafat Islam. Kemudian ambil tarbiyahnya di UMY, baru kemudian di UMS, ambil pasca pendidikan, baru nanti menyelesaikan di pendidikan istrinya itu di Jawa Timur. Harian kami di Pondok Pesantren Tuan Rapoh dengan SMP di Pulau Batu, tepatnya di Malang. Baik, dan mohon maaf ini nanti saya jam 9:30 lebih sedikit saja, itu saya harus izin. Habis ini karena harus sudah sampai di gedung Aisyah, sama juga kajian IBHI akan jemaah haji tapi yang Aisyah itu di mohon izin karena tadi juga dari SMP Muhammadiyah tapi yang di Karangasem sampai 10. Jadi mohon maaf mengajar ini perhatian untuk angkat-angkat, jadi mohon maaf ya kalau ini tidak maksimal. Baik, insyaallah Bapak Ibu gunakan dalam waktu yang sedikit ini selalu kita akan manfaatkan. Saya akan awali dengan satu nasihat menarik dari seorang ulama begini. Hidup itu seperti kayak es. Mau dipakai atau tidak umur itu, hidup itu maka tergantung kepada kita. Makanya tidak heran kalau kemudian seorang ulama itu mengatakan dalam kehidupan kita itu hanya ada dua keadaan. Satu namanya nikmat, yang kedua itu namanya musibah. Gitu ya. Apapun keadaan kita pasti bermuara kepada dua hal ini. Hari ini kita duduk di tempat ini nikmat. Ada saudara kita yang dalam keadaan sakit, berarti Allah uji dengan musibah. Kan begitu. Makanya Syekh Utsaimin itu mengatakan begini. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang menjadikan tegaknya badan, dan ada nikmat yang menjadikan tegaknya agama. Kalau nikmat yang menjadikan tegaknya badan, nek sinau nganggo jarine wong Jawa, menungso wis angger duwe sandang, pangan, papan, maka urusan hidup itu selesai. Lu ya, simbah-simbah kita dulu ke pasar jalan kaki, ke kebun jalan kaki, itu sana sini jalan kaki, rumah besar bukan untuk gaya-gaya. Tapi masya Allah umurnya panjang-panjang, 80 tahun, 90 tahun, padahal sepangan dia biasa-biasa baik. Kok isoh kan gitu ya? Tapi wong saiki menapunten, saya ketahuan terus dong trik-trikan. Malah saya bisa langsung bermodal. Lah ngopo kakek kimia. Lho kan begitu. Orang zaman dulu luar biasa. Ibarat kata itu nek simbah kita itu ngomong, "Paton nek omah iki duwe beras, rasa gagas, rasa udeg, rasa perut, urusan apa sing didadekne lawuh." Lho kan ngono to ya. Karena orang tua kita itu luar biasa. Rangge sayur ngono ya, golek ning mburi omah. Anane apa jenenge pohong ya kepek pohong. Anane gandul ya kepek jagandul gitu kan. Anane ontong kita begini. Kembang gedang itu lho. Iku lagi pek rokok ya ngono. Di separuh merupakan jangkrik, separuh dikeramu dan gitu. Luar biasa itu orang-orang zaman dulu. Tapi coba sekarang kita lihat hari ini Allah Akbar. Dan yang kedua ada nikmat yang luar biasa lagi, nikmat yang menjadikan
baik. Kaya baik, miskin pun baik. Orang kalau punya iman, sehat itu baik, sakit pun itu baik. Makanya semua keadaan pada diri seseorang, kalau dia itu masih punya iman, hakikatnya semuanya itu adalah baik. Makanya bisa kita pahami bareng-bareng. Agama kita itu kan dibangun atas 3 perkara, betul Bapak Ibu? Satu ada namanya Islam, yang kedua ada namanya iman, yang ketiga ada namanya ihsan. Betul sekali. Ini mesti guru agama mesti. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu pokok bahasanya, pokok kajiannya itu syariat. Sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Iman itu pokok bahasanya, pokok kajiannya itu adalah akidah. Maka waedah ini syariat itu betul, akidah itu lurus. Syariat betul, akidah rusak, ya rusak agama dewe. Syariat rusak, akidah lurus, ya ora kanggo, ya tetap salah. Lah yang betul itu gimana? Syariat benar, akidah lurus. Tapi nggak cukup hanya sekedar syariat benar, akidah itu lurus, nggak cukup, wajib harus betul satu lagi, namanya ihsan. Ihsan itu pokok bahasanya itu adab. Adab itu buah daripada ilmu. Kalau akhlak itu buah daripada ibadah. Maka untuk ukur apakah orang itu ilmunya manfaat atau tidak, ilmunya tinggi atau tidak, ilmunya berkah atau tidak, lihatlah ukurannya itu pada adabnya. Setinggi apapun itu orang ilmu, punya ilmu, tapi kalau adabnya jelek, itu menunjukkan bahwasanya ilmunya bisa jadi tidak berkah, bisa jadi ilmunya tidak manfaat, atau bisa jadi ilmunya hanya sampai di kerongkongannya saja, nggak sampai di hati. Hati-hati itu. Jadi, makanya iman itu sesuatu yang luar biasa. Dan ihsan itu sebagai puncak tertingginya. Sebagai contoh, kalau ihsan itu kedudukannya tinggi, guru saya itu mengajarkan begini. Nah, seandainya mendapati kedua orang tuamu merendahkan suaranya kepadamu karena takut dengan kerasnya suaramu, walaupun orang tuamu itu salah, maka ketahuilah engkau telah berbuat durhaka kepada orang tuamu. Ini loh kedudukan adab itu sampai di sini. Orang tua kita yang salah, gampang ini gini aja deh. Saya punya orang tua nih. Orang tua saya salah. Rotok tak seneni, rotok tak sentak. Akhirnya orang tua saya itu kalau ngomong sama saya itu suaranya sedikit agak rendah. Wedi ngomong, wedine tak sentak meneh. Ketahuilah saat itu pula saya ini telah berbuat durhaka kepada orang tua saya, walaupun orang tua saya itu salah. Itulah ihsan itu di situ, adab itu di situ. Maka satu lagi guru kami itu nasihati. Nah, ketahuilah kalau kau ingin tahu bagaimana keadaanmu kelak nanti ketika kamu sudah tua, lihatlah bagaimana hari ini kau perlakukan orang tuamu. Kalau hari ini kau perlakukan orang tuamu itu baik, kelak nanti ketika kamu sudah tua, anak-anakmu yang hari ini masih kecil-kecil, masih TK, masih SD, akan memperlakukanmu jauh lebih baik lagi. Tapi nak, kalau hari ini kau perlakukan orang tuamu itu dengan buruk, sering membuat nangis hati orang tuamu, sering membuat marah hati orang tuamu, sering membuat galau hati orang tuamu karena kelakuan burukmu, ketahuilah nak, kelak nanti ketika kamu sudah tua, anak-anakmu yang hari ini masih kecil-kecil nanti akan memperlakukanmu jauh lebih buruk lagi. Berarti hukum karma dong. Islam tidak pernah mengenal hukum karma, tapi Islam mengenal hukum kausalitas. Apa kausalitas? Sebab akibat. Siapa orang yang berbuat pasti akan mendapatkan akibat. Dan kenapa seseorang mendapatkan akibat? Karena dia melakukan sebab. Maka ada seorang ulama mengatakan, manusia itu hanya punya sebab, tapi akibat hak prerogatif Allah. Sebab itu milik kita, tapi akibat itu milik Allah. Manusia yang dituntut untuk melakukan sebab,
menunjukkan adab itu luar biasa betul. Yang kedua, kalau tadi itu ada nikmat, maka ada musibah. Menurut Imam As-Sa'rani, beliau itu mengatakan, musibah itu akan sampai pada diri kita itu terbagi itu menjadi 3 keadaan. Satu, terkadang musibah itu datang sebagai azab. Yang kedua, terkadang musibah itu datang sebagai penggugur dosa. Yang ketiga, terkadang musibah itu datang sebagai peninggi derajat. Makanya kalau andai kata kok ada musibah itu menimpa kita, saudara-saudara kita, ya kan? Maka ada satu di antara 3 keadaan. Itu untuk masalah ini. Jangan-jangan itu adalah azab, atau jangan-jangan itu adalah penggugur dosa, atau jangan-jangan yang ketiga yaitu apa? Peninggi derajat. Kalau musibah sebagai peninggi derajat, itu sederhana. Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah banyak musibah. Anaknya meninggal dunia, binatang ternaknya mati, hartanya habis, istri-istrinya meninggalkannya, yang punya penyakit, yang punya tak kunjung sembuh, diusir dari kampung halamannya sendiri. Maka kalau musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, maka itu disebut sebagai musibah peninggi derajat. Tapi kalau musibah itu sampai kepada kita, maka hati-hati. Itu hanya ada 2 kemungkinan. Satu, kalau enggak itu sebagai azab, balasan dari dosa-dosa kita. Yang kedua, jangan-jangan itu sebagai penggugur atas dosa kita. Nah, kalau untuk membedakan mana azab itu yang datang sebagai penggugur dosa dan mana azab yang datang itu sebagai azab atas dosa-dosa kita, itu hanya bisa dilihat dari tandanya. Satu, orang kalau tertimpa musibah kok dia itu sabar, tidak menyalahkan Allah, menerima takdir Allah, maka orang itu dapat musibah, maka musibah itu datang sebagai penggugur dosa kita. Tapi kalau musibah itu datang, kok kita ingin tidak ada sifat sabar pada keadaan itu, menyalahkan takdir Allah, tidak menerima ketetapan Allah, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah azab yang Allah segerakan di dunia. Karena itu namun dalam konteks Islam, dalam konteks syariat Islam, ada musibah, ada azab yang azab itu disegerakan oleh Allah di dunia, gak nunggu di kubur, gak nunggu di akhirat. Hati-hati. Apa azab itu? Dosa apa itu? Ada 3 dosa setidak-tidaknya. Yang dosa ini kalau kita lakukan, alhamdulillah, itu akan menjadikan azab itu akan Allah segerakan di dunia, gak nunggu di kubur, gak nunggu di akhirat. Hati-hati. Satu, syirik. Makanya Muhammadiyah itu kalau kaitannya dengan syirik itu nomor 1. Karena itu sering bener ya. Kalau agak mati-mati lah ngopo wae, terus puluhan tahun. Mergo diceklan. Pernah dengar gitu ya. Jadi malaikat ini dianggap orang wani nyabut nyawa mergo duwe ceklan. Jadi malaikat kok diundang mungkin cara memahaminya orang ngono. Kenapa kok orang itu tidak dicabut nyawanya? Karena Allah belum mengizinkan kepada malaikat untuk dicabut. Agar apa? Agar azab itu sampai kepada orang itu karena dulu pernah melakukan kesyirikan. Hati-hati. Yang kedua, dosa yang azabnya akan dibayar pada waktu di dunia, yaitu apa? Kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, yaitu apa? Kedzaliman seseorang atas orang lain. Kenapa kedzaliman ini menjadikan azab itu akan dibayar total? Gitu kan? Jadi ternyata orang tambah lalai Bapak Ibu. Begini,
itulah doa orang tuanya. Makanya nopo, nek wong tua ki donga marang anake itu dasar banget. Mungkin orang tua kita lemah, iya, ibu kita lemah, iya, tapi hakikatnya ibu kita itu punya sesuatu yang luar biasa. Antara dirinya dengan Allah itu rahmat lagi kali-kalinya, yaitu apa? Doa. Makanya awake dhewe iki pengen urip kepenak, aja pernah lali jaluk dongane ridone wong tuwa. Tapi nek awake dhewe kok senengane larani atine, hati-hati. Nek donga elek bakalan dadi elek, nek donga apik ya insyaallah bakalan apik. Baik, dan orang yang menzalimi pun juga demikian. Dalam riwayat lain ditambahkan lagi, doa yang mustajab itu adalah doa ketika orang dalam keadaan safar, dan yang berikutnya lagi yaitu doa orang ketika dalam keadaan yaitu mendapati turun hujan. Mustajab itu Allah. Baik, terus apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Kan gitu. Saya akan kutip nasihatnya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini luar biasa, orang istimewa. Namanya tidak diabadikan di dalam Quran, tetapi dia bukan nabi. Kalau kita itu membaca surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Yunus, surah Yusuf, wajar, wong itu nabi. Tapi ada manusia bukan nabi, tapi namanya diabadikan itu di dalam Quran. Luqman. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, inna nasa salasatu aslasin, sulusun lillahi, wa sulusun li nafsi, wa sulusun liduddi, wa amma ma huwa lillahi furuhuhu, wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, wa amma ma huwa liduddi fa jismuhu. Wahai anak-anakku, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini loh hakikatnya menungso gini. Esensi manusia itu ini. Menungso itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya lagi untuk cacing. Nanti kalau Luqman begitu. Yang seperti yang untuk Allah adalah ruhnya. Ruh itu akan kembali pada Allah. Lah kan yang sudah dapat dinikmati saja, nggak usah nunggu selesai. Yang makan-makan, yang ngomong-ngomong gitu aja sudah. Saya rotok serius karena waktunya sedikit gitu. Yang kedua, yaitu ada pun yang untuk dirinya sendiri adalah amal perbuatannya, dan yang untuk cacing adalah jasadnya. Makanya ngapunten, awake dhewe itu ya, awake dhewe itu dua roh, dua amal, dua jasad. Jasad akan hancur dimakan cacing, roh akan diambil oleh Allah kembali dan akan dikembalikan pada saat kita sudah dibangkitkan. Ya kan? Dan yang ketiga yaitu apa? Amal. Amal itulah yang akan menemani kita. Itu. Nah, amal ini ada 2. Amal itu ada amal baik, ada amal buruk. Yang menjadi persoalan itu begini. Orang kalau beramal buruk, orang nganggo syarat, amalnya ditulis buruk. Dosa leveling. Ya toh, konsekuensinya dosa. Tapi nek wong iki amal becik, amal apik, ora langsung ditulis amal apik. Lah kenapa? Amal apik iki iso ditulis amal apik, ada diterima, lah nek syaratnya harus dipenuhi. Kan sing repot itu. Apa syarat amal itu ben diterima karo Allah? Saora-orane perlu niat bener. Lillah. Iki bab Nabi berarti nganggo ilmu. Sing nomor ketiga yaitu apa? Ikhlas. Ini yang berat. Makanya kalau babakan niat itu karena Allah, Imam Al-Ghazali itu menghitung, perbaruilah niatmu. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perbaruilah niatmu sebelum, saat, dan sesudah beramal. Maklum ya, Bapak Ibu ya. Sebelum, saat, dan sesudah beramal. Berarti apa yang dibangun dandani, memperbarui, memperbaiki niat itu kapan? Sebelum beramal, saat beramal, dan sesudah beramal.
Makanya Imam Nawawi itu ngendika yang paling sulit itu apa? Yaitu menjaganya, karena niat itu bisa berubah-ubah. Begitu. Allah. Yang kedua, harus ikhlas. Ikhlas menurut Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani di dalam Nasibul Ibadnya, yaitu menyebutkan wong ikhlas itu dua tingkatan lagi. Ini ada kata itu. Kenapa? Bukan dhewe nek ngamal iki, awake dhewe nek ngajar, awake dhewe iki nek kan awake dhewe sing nglakoni perkara apik ya. Awake dhewe kan di lingkungan baik, ngajar ilmu. Berarti ini itu amal jariah. Awake dhewe kok mati, anak-anak kita melakukan kebaikan itu kalian terus pada kita. Tapi goro-goro amale dhewe iki rusak ora ngerti ilmune, kok awake dhewe wis rekoso ngajar ilmu tapi ora itu apa-apa. Yo goreng kowe upo gawa mulih wis bar. Entek di tangan rapuh. Aja ngantek ngono eman-eman. Karena syarat amale dhewe iki iso diterima butuhke jenenge ikhlas. Nah, menurut Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani di dalam Nasibul Ibad itu ikhlas itu dua tingkatan. Tingkatannya ono telu. Tingkatan paling rendah itu orang yang beramal karena Allah, mengharapkan ridho Allah, dan ia itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi ning atine sing karep-karep urusan donya. Contoh, awake dhewe salat duha. Lah apa kok salat duha? Oh, jarine mbokku nek salat duha iki engko marakno sugih, rezekine lancar. Boleh salat duhanya, boleh. Ikhlas, tapi itu ikhlas paling rendah. Kenapa? Awake dhewe ibadah marang Allah tapi jenenge arep-arep urusan donya. Ora salah, ora. Ikhlas. Nek niate yo bener, kaliannya bener bukane, tapi nek ati jadi duwe urusane iki donya, ikhlas tapi tingkatan paling rendah. Yang kedua, tingkatan menengah. Padha karo sing nomor 1. Orang beramal karena Allah, mengharapkan ridho Allah, niate karena Allah, sudah sesuai Quran Sunnah. Tapi nek atine jek karep-karep, engko ben mlebu surga, ben ora mlebu neraka. Boleh itu boleh. Tapi itu ikhlasan tingkatan nomor kedua. Ikhlas, tapi tingkatan nomor kedua. Adapun ikhlas tingkat yang paling tinggi, gitu kan? Ketika orang itu beramal, sudah tidak lagi seperti nomor 1, nomor 2, tetapi kesadaran hati awake dhewe menungso iki lho, itu hamba yang memang punya tugas hanya satu kepada Rabb kita. Apa tugas kita? Ibadah. Anak-anak didik kita wis hafal dalile. Cah TK wis diajari dalile. Apa dalilnya? Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Berarti awake dhewe tugase kon apa? Kon ibadah. Kewajibane Allah marang hambane nyukupi rezeki. Tapi kewajiban yang menungso marang Allah itu ibadah. Oke, saya maklum ya. Kalau urusan rezeki ini itu tanggung jawabnya Allah. Tidak mungkin Allah itu menciptakan makhluk kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Masalah Allah sing dikai oke karo sithik teknis. Makanya Allah tidak menuntut kita atas kaya atau miskinnya, banyak atau sedikit Allah tidak tuntut. Tapi Allah tuntut atas kita, yaitu bagaimana sikap kita terhadap keadaan itu. Maklum. Bicara darurat kalimat ini. Kita pernah bersama ini. Ngene lho yo. Awake dhewe iki kayak sugih apa melarang, itu teknis. Yo terserah Allah. Sing dikai sugih, yo aja iri karo sing melarang, sing melarang yo aja iri karo sing sugih, wong iku terserah Allah kok. Nek Allah takdirkan kita kaya, ya insya Allah kaya. Yang penting netepi sunahe. Sunahe apa? Yo netepi dadi wong sugih iki piye carane kan ngono to. Jadi maklum ya, ini sudah keterangannya lebih panjang, tapi insya Allah singkat, sudah waktu. Nah, adapun kewajiban yang menungso marang Allah itu cuma satu, yaitu beribadah. Lah terus awake dhewe ora mikir donya, ora wedi karo neraka, ora wedi karo surga. Orang kalau sudah level tingkatannya paling tinggi, wis ora wedi meneh urusan donya. Donya iki perkara sing wis dijamin. Dengan kayaknya kurang latihan, kurang latih nerimo.
Sumayur salu ilaihi malaku fayaquhu birrum wa yumaru bi arba'in kalimatin bi katbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Ketika Allah itu menyuruh malaikat untuk menunjukkan roh ke siapa, ke janin usia berapa? 4 bulan. Maka kalau pendekatannya fikih, janin usia 4 bulan lebih kok keguguran, wajib dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tapi kalau janin itu keguguran sebelum 4 bulan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, cukup dikubur. Kenapa tidak perlu disolati? Karena dia bukan manusia, itu hanya bagian dari tubuh kita yang hilang. Logika berpikirnya sama. Andai kata ada orang kena diabetes, terpaksa kakinya membusuk, sikilnya dimodul, andai pas kita dimodul, kira-kira apa no ceritanya sholat mayat sikil itu ngono? Karena dia itu bukan manusia, itu hanya bagian dari tubuh kita yang hilang, yaitu apa? Sikilnya dia masih hilang. Gitu. Nah ternyata pada saat usia 4 bulan Allah itu menyuruh malaikat menunjukkan roh dan kita 14 pakai perkara rezekine, ajale, amale, celoko atau bahagianya. Kalau dalam konteks akidah itu namanya takdir umuri. Karena takdir itu ada 3 Bapak Ibu. 1 ada takdir azali, takdir yang Allah tetapkan sejak zaman azali. Yang kedua ada takdir umuri yang Allah tetapkan pada saat dimana kita itu baru dilahirkan, belum dilahirkan pada usia janin itu 4 bulan. Maksudnya itu sudah ditentukan ke kita, takdir kita sudah ditulis, itu namanya takdir umuri. Yang ketiga ada namanya takdir hauli, takdir yang Allah tetapkan, Allah ubah, bisa jadi setahun sekali, yaitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya malam ketetapan. Memang hikmahnya orang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu podo karo 1000 bulan. Iyo, di balik itu takdir ketetapan manusia Allah perbaiki, Allah tetapkan kembali, atau Allah tidak merubah, tidak bisa jadi. Makanya takdir bisa berubah enggak? Bisa. Dengan cara apa takdir itu bisa berubah? Setidak-tidaknya 3 hal. 1, ada namanya doa. Yang kedua, ada namanya sedekah. Yang ketiga, ada namanya amal soleh. Jangan remehkan doa, jangan remehkan sedekah, jangan remehkan itu amal soleh. Karena itu mampu merubah takdir. Gitu. Jangan-jangan kita itu sudah ditunjukkan oleh Allah, yaitu apa? Jadi orang miskin. Gara-gara kita berdoa sama Allah, Allah ubah jadi orang kaya, sangat mungkin. Makanya ngopo KID dongo, ya Allah anak saya kalau lulus kuliah dan segera itu kawin, ya Allah dongo terus wong tuane alhamdulillah diterima oleh apa, kemudian diterima di pekerjaan yang bagus. Bisa jadi gara-gara apa? Doa. Makanya kita tidak boleh berputus asa terhadap takdir. Begitu Bapak Ibu. Baik, kayak menit. Yang terakhir yang harus kita pahami, yang namanya manusia, hakikat manusia itu gak akan pernah lepas dengan yang namanya tadi sudah kita sebutkan itu musibah salah satu. Dan tadi ada yang kurang nih, mohon maaf nih, katanya ada musibah yang kurang. Yang musibah yang kedua yaitu sebagai pengampun atas dosa. Ini dulu. Sebentar. Dalilnya begini Bapak Ibu, ini dalilnya begini. Kalau kaitannya dengan apakah musibah itu datang sebagai azab, itu kita boleh mengambil pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma musila balakun illa bitambin wala nufi'a balakun illa bitaubah. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang
melainkan dengan tobat. Sebenarnya sebesar apapun itu dosa Allah pasti ampuni. Sebesar apapun dosa Allah akan ampuni. Tidak ada dosa besar kalau dia mau bertobat. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Maka orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik itu siapa? Orang yang dia segera sadar akan kesalahannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya. Sebesar apapun itu dosa pasti Allah akan ampuni selama dia bertobat kepada Allah. Sebesar apapun itu dosa. Maka guru kita almarhum Ustaz Arifin Ilham itu memberikan nasihat menarik. Allah itu gak lihat yang lalu-lalu. Yang Allah lihat itu kita sudah bertaubat, karena setiap orang pasti punya masa lalu, tapi setiap orang itu pasti punya harapan masa depan. Maka orang itu kalau sudah bertaubat, sebanyak apapun itu dosanya, sebesar apapun itu dosanya, kalau dia mau taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni. Baik, sebagai closing statement, waktunya sudah habis, mohon maaf bisa sudah izin. Ini oleh-oleh guru kami ajarkan kepada kami, jangan tinggalkan doa ini. Itu yang luar biasa. Ini sebenarnya ada keterangan menarik, tapi nggak bisa ditarik. Doanya insya Allah dengan sudah hafal, mungkin dengan sudah amalkan. Allahumma inna nas'aluka. Kalau kita bareng-bareng berarti nas. Kalau sendiri berarti as'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah sudah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya kalau itu sendiri ya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Masalah. Jadi di balik kalimat Allahumma inna nas'aluka kunal itu ada kisah menarik bagaimana iblis dan macam-macamnya itu. Tapi dengan segala kerendahan hati, mohon maaf sekali lagi kami bermasalah cinta